Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi di dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Kita akan merenungkan sebuah topik tentang setiap orang Kristen adalah pelayan, terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan untuk kami saat ini boleh bangun dengan kondisi yang fresh, dengan hati dan pikiran yang juga ingin rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan saat ini berbicaralah kepada kami, karena kami ingin dituntun dan diarahkan dan dibimbing melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kepenuhan hidup kami untuk kami menjalani hari berganti hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, karena kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan tidak menempatkan kita di bumi ini hanya untuk diciptakan di dalam Kristus saja biasa-biasa, tetapi tidak untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia supaya menjadi lebih baik. Nah, Efesus 2 ayat 10 ini mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Allah ingin supaya kita mengerti ada yang namanya suatu istilah pelayanan. Nah, setiap orang Kristen adalah seorang pelayan. Bukan berarti setiap orang Kristen ini harus menjadi pendeta, harus melakukan bakat dan karunia-Nya di dalam gereja saja. Tetapi orang Kristen bisa berkontribusi di dalam kehidupan, menjadi pemberi bukan hanya penerima. Nah, Alkitab memerintahkan kita, kasihilah satu sama lain, pedulilah terhadap satu sama lain, berdoalah untuk satu sama lain, dan kuatkanlah orang-orang yang ada di sekitar kita, nasihatilah satu sama lain, berikanlah dukungan terhadap satu sama lain, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk pelayanan timbal balik antara setiap orang percaya di dalam keluarga Allah kepada setiap orang yang sering dan juga akan senantiasa berada di dalam kehidupan kita. Inilah cara yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, memang kita harus mengakui kenyataannya melayani Tuhan dengan cara melayani sesama itu tidak selalu mudah kan ya. Ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakiti kita. Terkadang kita kecewa, kita sudah bersedia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan di dalam kepanitiaan. Ternyata kita berjumpa dengan orang-orang yang unik di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Dan kita akhirnya berkecil hati dan kita menjadi orang yang mengundurkan diri, malas untuk melayani. Karena melihat sesama orang Kristen seperti demikian. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai putus asa, ketika kita mau undur diri di dalam pelayanan? Ingat dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, ingatlah upah yang akan kita terima ini bersifat kekal. Alkitab mengatakan sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan sendiri akan mengganjar pelayanan kita Bapak Ibu dengan upah di surga yang kekal. Yang kedua yang perlu kita ingat ialah bahwa Tuhan menggunakan setiap hal kecil yang telah terjadi dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Gak ada satupun pelayanan kita yang sia-sia. Karena kita adalah saudara-saudara kekasih, Tuhan ingatkan untuk kita berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita gak sia-sia. Nah, yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, apakah kita akan menggambarkan diri kita ini sebagai seorang pemberi atau penerima di dalam keluarga Allah?
Dan mengapa kita melayani orang lain seringkali sulit, padahal yang kita layani adalah Tuhan kita. Orang lain adalah media, sarana yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita, untuk membentuk hati kita semakin dewasa dan kita semakin bijaksana di dalam menanggapi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Jangan lewatkan pelayanan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mulailah dengan tujuan hidup yang benar, menjalani kehidupan pelayanan kita bersama dengan Tuhan dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bukan menyerahkan hati kita kepada manusia yang mudah membuat kita rapuh, tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan berkat pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bersatu hati melayani Engkau. Dan Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan meneguhkan hati kami, meneguhkan panggilan kami, untuk kami boleh diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan ketelatenan di dalam kami melayani Engkau terhadap sesama kami ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, kiranya hari ini Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Penopang kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.